Angka kekerasan seksual ini adalah angka tertinggi di tahun 2022. Yang harus kita kritisi, misalnya pertama, itu lingkungan anak-anak yang sangat dekat dengan pelaku. Artinya akses terhadap anak itu sangat mudah. Kami tidak mentoleransi adanya game online yang berisi 3 anak yang memperkosa anak TK. Tuh. Dan ini paling besar 8 tahun kan yang melakukan. Ini siapa yang bersalah? Ada maminya, mucikarinya, sehari bahkan harus melayani sampai 20 orang. Halo teman-teman netizen, berjumpa kembali bersama saya Ayu Pratiwi dalam Obras, obrolan rasional santai yang dibahas hingga tuntas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait isu yang menarik nih tentang perlindungan anak, dan kebetulan sekali sudah bersama saya Ibu Ai Mariyati sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah Mbak Ayu. Terima kasih Ibu mau berkunjung ke studio kami ya Bu ya, untuk membahas tentang perlindungan anak. Baiklah teman-teman netizen, kita langsung saja bertanya kepada Ibu Ai ya. Ibu, ini kan sekarang yang baru rame-rame lagi benar-benar diomongin nih sama orang-orang ya, terkait ada kasus di mana 17 anak di bawah umur dilecehkan dan pelaku pelecehannya adalah wanita. Nah, KPAI menanggapi ini seperti apa nih Bu? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, tentunya menjadi atensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kita lihat dari data makro kami ya, ini angka kekerasan seksual ini adalah angka tertinggi di tahun 2022. Dan kita baru saja ini masuk ke bulan kedua di 2023, ini sudah muncul banyak sekali kasus-kasus yang luar biasa viral dan berdampak luas terhadap anak-anak kita. Tentu kami sudah koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi ya dalam menyikapi kasus ini. Karena awalnya mungkin baru 6, lalu 9 anak, dan sekarang di angka 17. Dan kami juga punya keyakinan ini pasti akan tetap bertambah. Sehingga kami mendorong kepolisian untuk terus melakukan pengungkapan ya. Karena kami melihat setidaknya ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Misalnya pertama, itu lingkungan anak-anak yang sangat dekat dengan pelaku. Artinya akses terhadap anak itu sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, menawarkan sesuatu yang anak itu ingin tahu, kepo gitu. Sesuatu yang mungkin dia tidak punya pengalaman, bahkan dilarang. Bahkan kalau kita ingin tahu saja, dia lihat misalnya di HP, itu kan harus diam-diaman. Bahkan dijauh dari orang tua. Tapi ini sesuatu yang disajikan, diajak, ditonton, bahkan diberikan dikasih iming-iming uang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa ini ada pola yang berbeda ya. Kalau biasanya mungkin laki-laki gitu ya yang menjangkau sedemikian banyak anak untuk kepuasan seksual, ini perempuan. Relatif ada sesuatu yang di mindset anak-anak ini sesuatu yang lain, yang berbeda, dan tentu ini kembali lagi ada pemikiran-pemikiran yang harus segera kita intervensi supaya anak-anak juga tidak mengalami situasi yang begitu jungkir balik di kepalanya, pembenaran atas situasi yang amoral, situasi yang kekerasan gitu ya, bahkan ini kejahatan, tindakan kejahatan. Nah, jadi tentu KPAI melakukan langkah-langkah yang terkoordinasi, terukur gitu ya, sampai pada saat ini kita ingin tahu hasil pemeriksaan kejiwaan ibu ini, dan kami juga sedang menunggu informasi itu. Bersyukur ini sudah 12 anak yang terjangkau untuk lakukan terapi psikologis ya, secara mental, secara fisik juga, dan sisanya ini masih negosiasi. Ada di antaranya keluarga yang beranggapan ketika mau diberikan perlindungan psikologis ini, nanti anak saya mau diapain, dibawa ke rumah aman atau ke balai rehabilitasi mau diapain, masih muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya kira itu bisa dialogis ya. Tetapi jangka panjangnya tentu kami berharap bahwa orang tua justru memberikan dukungan bahwa anak-anak harus terintervensi gitu secara fisik, psikologis, dan bahkan mental. Karena ini situasi yang memberikan intervensi buruk luar biasa terhadap mentalitas anak, perilaku seksual yang kemudian dianggap sesuatu yang harusnya dihindari ya dengan usia anak, malah dilarang dan lain sebagainya. Justru ini kan dipertontonkan, diajak, anak dilibatkan. Nah, jadi ini yang sampai titik ini KPAI sudah lakukan koordinasi, dan ke depan tentu
kami sangat berkepentingan bahwa semua anak harus kembali hidup secara wajar dan normal. Mereka tentu punya hak pendidikan ya. Sampai saat ini masih takut ke sekolah, sampai malu, takut dibully ya. Perasaan pasti. situasi yang mereka rasakan hari ini juga ada semacam psikologis sosial yang mereka terima gitu. Karena ya pengakuan demi pengakuan kan tentu orang lain akan tidak sama ya perspektifnya. Ada yang mengatakan wah kecil-kecil sudah melakukan hubungan dan lain-lain. Betul. Nah ini tentu kita semua harus memastikan situasi sosial ini tidak ada stigma dan tetap memberikan perlindungan, pemenuhan terhadap hak-haknya, terutama hak pendidikan. Ini yang sedang kami koordinasikan sejalan dengan proses hukum ya, karena memang tidak mudah melewati ini, tetapi kami menjamin, meyakini dan terus memberikan dukungan pada anak-anak untuk mereka berjalan proses hukum, tetapi pemenuhan atas hak-haknya juga tetap berjalan. Gitu. Baik Ibu, ini kan kejahatan anak tuh tidak hanya terkait dengan pelecehan seksual ya Bu ya. Sekarang juga lagi banyak sekali kayak kemarin yang baru saja sebelum pelecehan seksual ada lagi Bu. Jadi anak-anak yang tertipu oleh situs web yang ingin mendapatkan uang akhirnya membunuh rekannya yang umurnya juga masih di bawah sekali. Itu gimana Bu KPAI melihat itu? Iya, kami di data kami itu hampir 5.000 ya seluruh kasus yang terlaporkan. Di antaranya kekerasan seksual seperti tadi saya bilang itu angkanya tertinggi, kemudian kekerasan fisik dan atau psikis. Jadi anak-anak korban dari kekerasan ya yang sifatnya fisik itu juga tertinggi kedua. Kemudian anak-anak yang menjadi korban atas konflik keluarga itu ketiga. Jadi mereka terlantar kasih sayang sampai nafkah, kedua orang tuanya berkonflik. Nah, di antaranya adalah anak-anak korban kemudian eksploitasi yang di sana ada korban anak penculikan sampai pada penjualan organ tubuh. Memang kalau di jenisnya itu masih kosong, bahwa laporan kepolisian misalnya kemudian ada kasus dan sebagainya untuk penjualan organ tubuh masih nol di kami. Tapi kalau penculikan di 2022 itu 35 kasus yang terlaporkan ke KPAI. Nah, 2023 ini masuk kan kasus yang ini. Bahwa situasi perlindungan anak di Indonesia ini kita harus cermati memang sangat kompleks gitu. Di antaranya tidak sedikit juga anak berkonflik hukum, Mbak. Jadi anak melakukan kekerasan kembali, anak melakukan kejahatan. Dia sebagai pelaku yang selama ini kita bincangkan sebagai korban ya biasanya. Tapi kita jangan lupa bahwa situasi anak berkonflik hukum itu dia korban, ada anak-anak sebagai pelaku dan juga anak-anak sebagai saksi. Nah, yang terjadi di Makassar ya untuk anak yang menculikan awalnya, tapi terinspirasi sedemikian hebat dengan tayangan sebuah website untuk menjual organ tubuh, dan ternyata anak ini juga sudah beranjak dewasa yang pelaku dan mengajak temannya yang usia anak. Ini tentu KPAI menyorotinya di dalam situasi hari ini pengasuhan itu memang betul-betul menjadi tantangan. Pengasuhan di sini, misalnya iya mereka ada di keluarga, tetapi kalau terlantar dari segi edukasi, itu tetap saja pengasuhan ini tidak dianggap sebagai sebuah benteng utama atas terlindunginya anak-anak kita. Atau misalnya anak-anak ini memang dalam situasi yang keluarga di masyarakat juga tidak ada kepedulian sosial. Sehingga mau mereka misalnya oleh keluarganya sedemikian hebat dilakukan pengasuhan, selangkah aja keluar rumah, masyarakat tidak ada yang peduli. Maka yang terjadi ya tidak ada yang peduli dia ini dibawa ke mana, situasinya bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga ya tantangannya di jagat media sosial ini. Karena literasi digital kan harus bersumber juga dari keluarga gitu. Bagaimana keluarga menjadi alat konfirmasi, komunikasi, edukasi atas anak-anak yang menonton, membaca, melihat tayang-tayangan ini, boleh atau tidak diakses, ya kan? Benar atau tidak informasi ini. Itu sesungguhnya harusnya dengan orang tua dan keluarga. Di kasus ini tidak ada alat konfirmasi itu. Sehingga dia menelan bulat-bulat, dia berpikir kalau gitu anaknya bisa dibunuh, diambil organ tubuh. Padahal kan tidak semudah itu. Ya, tentu. Sehingga dia stuck kan waktu dia kirim chat kembali katanya ke website itu, saya udah punya nih yang sudah tidak bernyawa, dibagaimanakan, nggak dibales, dia bingung dibagaimanakan. Ya akhirnya ya sejalan dengan pikiran manusia ya, akhirnya mereka membuang jasad anak ini. Jadi KPAI melihat memang sangat complicated ya bagaimana problem perlindungan anak ini dan terutama pada aspek-aspek literasi digital, karena keluarga belum tentu memiliki kemampuan untuk mengimbangi derasnya informasi,
haus pengetahuan anak-anak ini, bahkan daya jelajah anak yang mungkin lebih tinggi ketimbang orang tuanya, gitu. Sehingga ya tentu KPAI terus memberikan perhatian ya, terus memberikan pengawasan. Ini adalah pekerjaan negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh perangkat sosial kemasyarakatan. Di dalamnya ada media massa, tentu di dalamnya ada sivitas akademik ya, bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan kambium yang paling inti adalah keluarga dan orang tua. Berarti sebenarnya itu tuh balik lagi ke keluarga ya Bu, pendidikan dari keluarga gitu ya. Benar. Tapi kalau dari KPAI sendiri ada nggak sih Bu mekanisme untuk menjaga anak dari tindak kejahatan seperti ya sekarang digital, kemudian dari kekerasan seksual dan lainnya? Iya, kalau kita melihat undang-undang ya, kami berjalan sesuai tugas dan fungsi Undang-Undang 35 2014 di pasal 76. Kami mengawasi, kami melakukan mediasi. Mediasi ini tentu bukan untuk tindakan pidana ya, tetapi tadi misalnya ada anak yang menjadi korban atas konflik perceraian, anak yang tidak akses keluarganya dibatasi gara-gara ada konflik keluarga. Nah itu bisa kami lakukan mediasi. Kemudian kami juga menerima pengaduan. Jadi se-Indonesia pengadu ke kami, setiap akhir tahun kita munculkan expose atas kasus-kasus yang hadir, dan seperti tadi kami bisa tabulasikan mana tren angka kekerasan atau perlindungan anak yang tertinggi di Indonesia. Nah, ini menjadi masukan pada fungsi kami untuk memberikan rumusan, usulan terhadap kebijakan gitu ya kepada pemerintah. Jadi berbagai pengaduan ini bisa kita tabulasi dan disampaikan, inilah yang KPAI soroti dan kemudian masuk di dalam berbagai kebijakan tersebut. Kami juga lakukan laporan ke kepolisian misalnya atau pihak-pihak terkait ketika situasi ini melanggar hak anak misalnya, atau tidak ada masyarakat yang melaporkan, tentu kami lebih dulu untuk melaporkan tersebut ya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pengawasan langsung kepada keluarga misalnya, tentu pemerintah daerah ini sudah punya program atas perlindungan anak. Kami memberikan masukan, kami memberikan koreksi gitu ya, atau kami juga melakukan evaluasi dan monitoring. Sejauh ini sebetulnya program pemerintah terkait bagaimana pengasuhan positif, bagaimana misalnya pusat pembelajaran keluarga, lalu program kesehatan reproduksi, hingga perlindungan anak itu digelontorkan besar sekali. Sebagaimana Perpres ya di 2018 kita punya di program sampai 2024, setidaknya program kita itu menyasar menekan angka kekerasan, angka stunting misalnya, kemudian perkawinan anak, ini sudah digelontorkan besar. Tapi kenapa sih tetap saja hal-hal seperti ini muncul ya? Hal-hal seperti ini terus menghiasi layar kaca kita. Tugas di KPAI menunjukkan data juga ribuan. Di pemerintah juga muncul ribuan anak-anak yang terlanggar haknya. Nah ini tentu ada kesenjangan antara program pemerintah yang sudah dikerjakan dengan implementasi di masyarakat. Ya, nah, disinilah kesenjangannya, Mbak. Untuk itu KPAI memberikan laporan gitu ya atas situasi ini kepada Presiden, kepada para pemangku kepentingan, dan kepada seluruh masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik. Nah, bagaimana, apa saja diantaranya? Ya kita melihat dari hasil evaluasi itu misalnya pesatnya teknologi yang tadi kita bahas di awal itu tidak berimbang antara bagaimana pemerintah memberikan dukungan literasi digital, baik itu kepada keluarga, kepada anak-anak kita gitu ya, dan terhadap sosial masyarakat. Nah ini yang kami pandang sebagai problem mendasar, karena kita ingin mengharapkan kan dukungan teknologi ini untuk etos kerja. Iya tentu. Tetapi kita jangan lupa ada arus deras yang ternyata konten-konten negatif juga kita lihat. Gitu. Nah dari KPAI ada sistem yang untuk membatasi itu nggak Bu? Ya kami memberi masukan ya kepada pemerintah, misalnya terkait bagaimana internet sehat itu diimbangi dengan konten-konten yang berbasis usia. Itu kami sampaikan, bahkan kita advokasi di peraturan Kominfo ya terkait dengan game online misalnya. Karena mazhab kita itu masih usia, masih misalnya 10 sampai 15 tahun masih boleh, 15 sampai 18 tahun masih boleh. Padahal kalau usia anak 18 tahun ke bawah, kami tidak mentoleransi adanya game online yang berisi pornografi, kekerasan ya, kemudian yang bersifat judi gitu ya, dan lain-lain. Nah ini kami sampaikan masukan ini. Payung hukumnya itu belum selesai sampai sekarang, Mbak. Dan
kalau dibilang usianya dari 10 sampai 15 boleh tuh yang sifatnya perang-perangan segala macam. Lalu anak-anak yang di bawah 10 tahun juga mengaku lah usia itu ya kan. Berarti kan kalau masih mazhab usia usianya masih disebutkan itu nggak bisa. Tapi kalau stuck di 18 ke bawah udah tidak bisa mengakses itu ya, ini yang akan menjadi harapan bahwa akan tertutup gitu ya, atau kemungkinan besarnya ya tidak terjadi derasnya situasi kekerasan, pornografi atau yang bersifat judi online ini merangsek ke anak-anak kita. Sebenarnya upaya-upaya itu dilakukan. Sebenarnya tuh kalau kita berbicara dengan dunia digital ya Bu, saya sendiri nih ngerasa ya, kaum anak-anak sekarang sama dulu beda banget Bu. Dulu kan kalau zaman saya mungkin hari Minggu tuh tayangan televisi tuh banyak banget kartun dan segala macam ya. Tapi sekarang tuh sudah terbatas tuh Bu. Gimana tuh Bu ya? Iya, ini penyiaran kan, penyiaran dengan media sosial ini luar biasa jomplang. Makanya akhirnya kan karena di TV nggak ada yang seru, ya beralihnya ke digital, buka-buka yang lain akhirnya. Iya, itu menjadi salah satu gejala Mbak. Karena kita mau tidak mau 4.0 kan ditandai dengan pesatnya itu ya teknologi. Tapi bagaimana upaya kita dalam memberi filter, memberikan konten juga yang mendidik di tengah penyiaran kita yang mainstream ini masih lemah gitu ya. Tetapi kita juga terus berupaya gitu supaya anak-anak bangsa ini juga memiliki pilihan-pilihan alternatif atas TV ini. Nah, ini yang mungkin belum sampai detik ini ya. Tapi kalau menurut KPAI sendiri nih Bu, baiknya gimana nih tayangan televisi itu? Kalau saya kan melihat ada jam-jam premium, maka disitulah harus dimunculkan pilihan anak-anak kita terhadap tayangan yang positif tersebut gitu. Nah hari ini jam premiumnya kita pertanyakan semua sinetron kelihatannya. Iya Bu, cinta-cintaan nih, dari kecil udah belajar cinta sekarang. Nah saya kira KPI ya sebagai leading sektor penyiaran ini harus jadi catatan krusial atas tayangan jam-jam yang memang anak-anak masih sangat sangat memiliki animo, itu mari kita berikan gitu alternatif pilihan yang bersifat edukatif, mungkin rekreatif karena dia juga punya kebutuhan rekreasi, tetapi dengan adanya edukasi yang bermanfaat. Nah ini tetap gitu ya, bagian penting anak-anak juga ingin ada situasi rekreatif, tapi dengan tayangan yang tentu lebih edukatif. Nah lalu iklan ya, mungkin iklannya juga iklan yang marilah kita juga belajar dari makanan, obat-obatan yang sekiranya itu memanipulasi ya itu dijauhkanlah dari tayangan-tayangan iklan yang tadi itu jam-jam premium. Kalau rokok kan jam 10 ke atas nih sudah mulai ditata, walaupun kita sih pengennya zero ya, karena tetap namanya iklan itu yang kampanye stopnya mungkin sebulan, satu kali iklan langsung orang tergiur justru dengan iklan yang 3 detik itu gitu. Harusnya gitu ya Bu. Tapi dari KPAI pernah ada nggak Bu perbincangan dengan KPI terkait Tentu. Bahkan di Undang-Undang Penyiaran kan kita juga memasukkan bahwa yang disebut dengan penyiaran ramah anak gitu ya, menjauhkan dari iklan-iklan yang memberikan dampak buruk terhadap anak, itu kami berikan gitu. Karena sampai saat ini kan Undang-Undang Penyiaran juga belum selesai direvisi. Nah, ini hal-hal yang menurut kami harus menjadi satu capaian ya atas kebijakan sehingga ada payung hukum yang jelas gitu. Nah, tentu yang paling mendasar adalah bagaimana pengawasan juga di jagat online ini. Kalau mungkin di televisi kita ada KPI ya, tetapi bagaimana dengan media sosial ini? Itu kan gimana tidak ada pengawasan. Baiknya gimana nih? Pengawasan yang seperti apa nih yang seharusnya diterapkan oleh orang-orang tua di rumah terhadap anaknya? Gimana tuh? Ya, saya mengharapkan ada policy maker ya di Indonesia. Tentu kalau ini sudah dijelaskan siapa yang bertanggung jawab ya selain Kemkominfo, bahkan ada Cyberpol di tingkat crime-nya, itu bagaimana cara masyarakat betul-betul terjamin. Kita ini kan masyarakat user ya, ingin terjamin informasi sehat, informasi baik, informasi ramah anak. Tapi kita tercerabut nih oleh orang-orang kelompok sindikat bahkan perusahaan yang memang mendesakkan iklan dan tayangan-tayangan yang menjadi kepentingan pasar, tapi kemudian lupa bahwa edukasinya tidak sampai. Nah tentu selain dari polisi yang harus dimiliki secara nasional di Indonesia, juga kita memiliki perangkat untuk filter tadi gitu, sehingga laporan misalnya di berbagai media sosial itu betul ditindaklanjuti. Kan ada ya mohon maaf saya sebutkan Facebook misalnya, ketika ini ada situasi kekerasan. Laporkan kan begitu ya, atau sudah mengancam data kita nih, data kita sudah ada yang mengekspos atau tiba-tiba kan suka kita tuh jadi penjahat ya, paham, profil kita tiba-tiba mencari uang dan lain sebagainya, itu lapor.
ini tuh ditindaklanjuti Iya, gitu, sebenarnya. bukan hanya sebatas kumpulan data yang kita tidak mengerti. Kita ngerti nggak sih kalau laporan kita itu kemudian dibagaimanakan? Kan Oh, kita enggak tidak tahu enggak ya. tahu. Lagian Tidak ada kadang informasi balik gitu. kan di Indonesia masih gaptek ya, waduh maaf ya teman-teman netizen, ada lah beberapa ya yang gaptek gitu. Mau ngelaporin juga susah, Bu. Jadi sebenarnya itu kayaknya memang harus ada edukasinya dulu kan, Bu? Ya, itu yang disebut tadi literasi digital itu kan bukan berarti sendirian, dia itu harus menjadi integrated di berbagai program pemerintah Iya, tadi, betul. masuk ke dunia pendidikan. Berarti dia dibungkus melalui semua peraturan Kemendikbud misalnya. Di dunia pesantren keagamaan. Keagamaan itu kan luas ya, seluruh agama di Indonesia masuk di berbagai lembaga pendidikannya. Juga literasi digital itu masuk. Nah, itu artinya ketika sudah ada payung hukum lalu kemudian menjadi program pemerintah, maka pengawasan yang kami lakukan itu kami cek di sekolah seperti apa, di keluarga bagaimana, di masyarakat seperti apa. Ini yang selalu kami temukan, program ini belum sepenuhnya berjalan optimal di masyarakat. Salah satunya kita aja yang terpelajar, terdidik gitu ya, memiliki kapasitas itu, nggak tahu ya cara ngelaporin kalau ada konten buruk masuk ke beranda kita itu kemana, diklik yang mana gitu. Bener Bu, pusing. Saya juga kadang nggak ngerti nih gimana kliknya yang mana, apalagi orang-orang tua ya sebenarnya. Gitu. Tapi Bu kalau berbicara tentang hukum nih ya Bu ya, terkait dengan kasus kekerasan pada anak, baik itu pelecehan seksual ataupun sebagainya, melihat itu Bu, menurut Ibu hukum di kita tuh sudah bisa membuat pelakunya jera nggak sih Bu? Ya, ini yang disebut law enforcement ya Mbak. Jadi penegakan hukum itu bukan satu-satunya, tetapi kalau dalam konteks pelindungan anak mungkin 70% ini adalah bagaimana membangun perangkat sosial, kekuatan sosial di masyarakat dalam konteks mencegah gitu ya. Tentu kalau sudah masuk pidana kita kawal harus seluruhnya diproses secara hukum. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat kita udah lapor polisi aja selesai kok. Tidak di situ. Bagaimana anak-anak pelaku? Apakah juga harus dijejalkan di penjara usia 18 tahun ke bawah? Ini yang kami lagi-lagi membangun ya kesadaran di dalam konteks hukum itu bukan hanya penegakan atau udah masuk di ranah pidananya, tetapi kesadaran di masyarakat. Contoh, kalau anak-anak di usia 18 tahun ke bawah melakukan, ini yang di Mojokerto mungkin Mbak baca, 3 anak yang memperkosa anak TK. Tuh. Dan ini paling besar 8 tahun kan yang melakukan. Ini siapa yang bersalah? Bagaimana cara memprosesnya? Apakah langsung mereka harus diproses secara hukum? Gimana tuh Bu jadinya? Tentu pada kapasitas anak kita punya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Kita semua prihatin. Kita semua geram apalagi yang menjadi keluarga korban pasti sangat terpukul dan ingin melakukan kalau bisa dihukum dan lain sebagainya. Tetapi mandat undang-undang ketika anak melakukan kejahatan, apalagi di usia 12 tahun ke bawah, anak ini juga korban atas penelantaran kasih sayang dari keluarga. Atas korban dari situasi yang harusnya diasuh dengan baik tapi tidak mendapat. Sehingga lagi-lagi ketika dia melihat media sosial, dia melihat sebuah tayangan, 80% anak adalah meniru. Dia sangat luar biasa untuk menghafal. Mungkin kita udah generasi yang sulit menghafal. Aduh, udah cepet lupa, Bu. Tapi anak-anak ini kan tumbuh, berkembang, melakukan sesuatu kalau dengan meniru itu sangat cepat. Nah, lagi-lagi bahwa proses hukum ini secara proporsional. Tetapi kalau orang dewasa yang melakukan dan dia bahkan sampai berbanyak begini, tentu undang-undang sangat tegas ya dalam hal ini. Bahkan dari revisi undang-undang ini kan kalau dia sebagai orang terdekat, misalnya keluarga, pendidik, tenaga kependidikan ya, aparat pemerintah yang melakukan tindakan kekerasan seksual, dia masuk di pasal kebiri itu Mbak. Iya kan, pasal kebiri, kemudian penambahan hukuman maksimal. Tapi itu pasal kebiri juga sekarang masih susah Bu. Contohnya banyak banget kasus paling yang kebiri cuman dari 10 paling cuman 10/2 yang kebiri. Sisanya tetap bebas aja Bu. Yang kasihan tuh korban. Maksudnya kan anak kecil kan ya biasanya. Tetap orang dewasa juga kayak gitu. Terus kalau misalnya kita berbicara pada pelakunya yang usianya di bawah umur nih ya. Memang benar karena sesuai dengan undang-undang ada rehabilitasi ya Bu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya emang ngelihat hukumnya kayak nggak fair aja Bu. Kalau dari Ibu gimana Bu nih? Ya itu yang harus saya jelaskan bahwa kalau anak yang menjadi pelaku kan secara proporsional di SPPA itu. Tetapi kalau dia orang dewasa, saya kira kita sudah progresif ya hukum kita. Salah satunya tindak kekerasan seksual yang dilakukan HW di Bandung.
yang menyasar 13 anak santriwati itu Iya, kan dia hukuman mati kan. akhirnya ya Baru itu. vonis tapi ya ini eksekusinya apakah sudah selesai atau tidak. Atau juga di Tapi ada Bu, Mojokerto. yang di Jawa Timur. Iya, Mojokerto bukan? Dia sudah melakukan pemerkosaan kepada santrinya banyak, tapi dia bebas. Nah, Ibu melihat hukum-hukum yang begini-begini gimana nih tanggapannya, Bu? Tentu kami kawal semuanya. Bahkan yang beberapa pondok pesantren yang beki ya, itu kan sudah diamankan, yang Jombang. Nah, ini kita advokasi hampir setahun lebih loh itu Mbak. Karena saking masyarakat itu relasi kuasanya takut dengan kekarismaannya seseorang. Itu luar biasa. Gitu, Bu. Bahkan mungkin kemarin yang dilaporkan oleh istrinya seorang kiai ini malah dia menuntut balik, mengkriminalisasi istrinya. Tapi sekarang sudah ditahan juga. Kalau kayak gitu tuh KPAI geram nggak sih Bu? Kalau saya sih yang nonton geram banget sih. Saya yang nonton geram banget sih jelas. Iya, kalau kami karena sudah ada sistemnya ya, tentu kita koordinasi penuh, kita lakukan pressure terhadap Polda misalnya, terhadap para pemangku kepentingannya. Dan ini menjadi gerak advokasi. Kita bareng dengan misalnya Kompolnas, kalau polisinya agak-agak ngoyo, berarti ada Kompolnas, kejaksaan yang mungkin kurang melakukan penuntutan, kami juga lapor ke Komisi Kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi memang harus sinergi, simultan, dan kita pengawasan ini menjadi ujung tombak atas koreksi sistem. Karena benar yang tadi Mbak bilang, walaupun sistemnya sudah ada, tetap aja dibebasin, tetap nggak ada proses hukumnya. Nah, itu kayak yang gimana? kami lakukan. Berarti menurut langkah-langkah Ibu, sistem penegakan hukum di Indonesia sudah cukup baik untuk meredam ataupun membuat efek jera kepada pelaku? Ya, saya argumentatif ya, tidak bisa saya pukul rata. Karena pada kenyataannya pengawasan ada di kami dan real. Ada yang tuntutannya lemah, tidak sesuai, ya kan? Ada yang penyidikan juga setengah hati gitu ya. Bahkan ya ada setengah tiang. Nah ini gimana? Nah tentu yang kami utamakan adalah kita harus bekerja keras bersama-sama sesuai mandat aturan undang-undang. Ini undang-undang udah sangat progresif, udah ada undang-undang TPKS ya. Ada undang-undang yang menaungi beragam tindakan kekerasan seksual. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan sebetulnya mazhabnya itu pencabulan, persetubuhan gitu ya. Sampai pada tindakan pelecehan itu masuk adalah tindakan pencabulan. Nah, bagaimana dengan perbudakan seks? Nah, ini yang sedang kami telusuri hari ini. Laporan terakhir ada 3 anak yang dijual secara prostitusi online, tapi sehari dia sama sekali tidak mampu melindungi tubuhnya, ada maminya, mucikarinya, sehari bahkan harus melayani sampai 20 orang. Itu miris banget. Itu usia 16 tahun. Itu artinya kan bukan sebatas kekerasan seksual yang tadi dalam definisi, tetapi ini sudah perbudakan seks. Di mana seseorang sudah tidak mampu mengontrol diri dan tubuhnya, tapi dikontrol oleh seseorang yang begitu besar melakukan eksploitasi. Lantas perlindungan dari KPAI itu sejauh mana sih Bu? Misalnya nih ada kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual pada anak ya Bu ya. Perlindungannya tuh yang diberikan dari KPAI kepada korban tuh seperti apa Bu? Karena kami pengawas, kami memastikan penyelenggaraan perlindungan itu berjalan. Contoh, ketika anak ini ditemukan, siapa yang sudah melakukan operasi perlindungannya? Pertama kepolisian. Setelah kepolisian mengakses anak ini, melindungi anak ini, lalu apa? Dia harus berada di balai rehabilitasi. Nah, itu yang kami monitoring. Tentu bukan KPAI langsung yang memberikan terapi psikologis, perlindungan, tetapi kami monitor sistem ini berjalan. Karena kami pengawas gitu. Pengawas itu artinya memastikan penyelenggara perlindungan anak yang terdiri dari baik UPTD, P2TP2A, rumah aman, rumah singgah ya, balai-balai rehabilitasi ini bekerja sesuai dengan tugas fungsinya. Kalaupun anak sudah berada di balai rehabilitasi, kami cek di balai rehabilitasi ini sejauh mana proses intervensi. Proses mereka menjalankan intervensi baik itu psikologisnya, mentalnya, dan kemudian dia juga punya kebutuhan-kebutuhan untuk reintegrasi dengan keluarga, misalnya bertemu. Ini kami cek, gitu Mbak. Jadi KPAI memastikan bahwa sistem ini berjalan. Nah kalau tanpa pengawasan kan biasanya ya begitulah berjalan dengan belok-belok lah ya Bu ya, kiri kanan gitu biasa. Tapi kan ini sudah diperkaya lagi, misalnya kalau
mungkin sebelum 2020 ini hanya tugasnya Kemensos, ya, Kementerian Sosial. Tetapi di tahun 2020 sampai 2024 ada tugas tambahan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberi layanan terhadap anak-anak korban ini. Nah, itu artinya kita tambah pasokan, ya, tambah pasokan dan pasukan, Mbak, untuk membangun pertahanan sistem perlindungan ini. Tapi pertanyaan saya kembali, benarkah dengan alat kelengkapan yang diberikan negara untuk anak-anak ini sudah berjalan? Nah, tugas kami kembali mengawasi tahun demi tahun tetap situasi anak-anak terlaporkan ke kami, dan bahkan layanan ini juga belum optimal di masyarakat. Oke. Tapi sejauh ini memang sudah berjalan, sudah ya, berjalan dari pemerintah, tapi ya, Bu, ya? Sistem yang sudah kami lakukan ini, pengawasan ini, hasil-hasilnya tentu yang kami sampaikan ini yang harus ditindaklanjuti oleh berbagai pemerintah. Ini yang terjadi, sistem bukan hanya kita mematikan kebakarannya gitu, tetapi juga sistem terhadap perlindungan anak yang hari ini sudah dipunyai dan kami mengawasi. Itu yang sedang dilakukan. Oke, Bu, satu pertanyaan terakhir. Apabila saudara kita, anak kita mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, pelaporannya gimana, Bu? Dan mungkin ada pesan dari Ibu kepada orang tua di luar sana ataupun keluarga yang memiliki anak yang masih harus dilindungi seperti apa? Pertama, situasi kekerasan seksual ini real, ya, di masyarakat. Jadi terjadi entah itu di keluarga kita incest, ya. Misalnya pelakunya di data kami kan orang tua yang sangat tinggi itu bapak, ya, untuk melakukan kejahatan seksual. Kedua orang tua ibu, termasuk orang tua kandung. Ya, termasuk bullying juga, Bu. Ya. Membuli. Artinya yang melakukan ini benar-benar di data kami adalah orang terdekat anak, orang yang dikenal oleh anak. Sehingga sebagai pendamping, diantaranya kan keluarga, itu jangan segan-segan untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan kepada yang berhak, berwenang, berwajib. Mengapa? Karena kekerasan harus diakhiri, bukan seolah-olah jadi tabu, mengumbar aib gitu, ya, bahkan tidak berani dan takut. Ini yang kami sampaikan di berbagai seluruh lapisan masyarakat, bahwa laporan menjadi kunci diakhirinya sebuah tindakan kekerasan. Berikutnya, bagaimana anak-anak bisa kenali kalau ini adalah praktek kekerasan, kalau ini adalah praktek-praktek yang sedang mengeksploitasi dirinya. Contoh, kita harus mengenali mana yang menjadi pegangan kasih sayang atau belayan kasih sayang dengan belayan pelecehan atau kekerasan. Ya, di antaranya anak-anak yang misalnya tiba-tiba baik itu orang tua maupun orang yang dikenal maupun apalagi yang tidak dikenal tiba-tiba memegang bagian mulut, memegang bagian dada, ya, bagian area depan kita, paha di depan nih, lalu di belakang kita, bokong dan sebagainya, itu dipastikan pelecehan tujuannya. Tetapi kalau misalnya di kepala dan tidak dengan berulang, lalu jabat tangan yang wajar dan seperti biasanya orang-orang dewasa diperlakukan, itu mungkin hal yang bersifat wajar. Tentu ketika itu sudah terjadi, anak harus melakukan memampukan dirinya untuk bebas dari situasi itu. Gigit aja bagian mana yang memang bisa bebas, lari ke tempat yang ramai, yang terbuka, banyak orang. Gitu. Itu sebagai langkah perlindungan awal, ya. Dan saya kira kalau di keluarga itu seperti apa? Yaitu tadi speak up. Walaupun mungkin dia tidak ada yang dipercaya di dalam keluarga dan lain sebagainya, maka harus dilaporkan kemana yang menurut anak ini paling bisa dipercaya. Saya tidak sedikit, Mbak, yang DM saya dan dia di rumah. Tidak mungkin saya lapor ke mama saya karena mama saya tahu saya sedang dilecehkan oleh bapak tiri saya misalnya. Oh my God. Dia DM ke saya. Dan bahkan ada juga yang ya memang kalau dilaporin nanti kamu dikeluarin dari rumah. Jadi sudah terjadi ketakutan yang luar biasa, tidak mungkin terlapor. Ketika ke kami punya langkah-langkah untuk membebaskan anak tersebut dan tentu ada pihak-pihak yang kami hubungi. Berarti korban bisa lapor langsung, ya? Bisa tanpa lapor. Harus karena korbannya kan di bawah umur nih, Bu. Jadi dia bisa langsung aja lapor tanpa harus pakai pelantara orang tua. Bisa, sangat bisa. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang ada anak yang belum mengerti gimana lapor, nomor-nomornya, ya. Iya, kalau ke Facebook saya itu pasti saya tindak lanjuti. Karena kita semua ya itulah kemudahan teknologi lagi-lagi, ya. Tapi ya tentu anak juga tidak mengumbar ke siapapun gitu. Artinya kalau orang yang tidak dia percaya betul-betul terus melaporkan, ya alih-alih dia dapat perlindungan, malah yang muncul bully dan dimanfaatkan lagi. Nah, itu. Jadi lebih baik lapor dulu ke aparat atau bisa langsung ke KPAI? Kepada seseorang yang dia percaya
Oke. dia yakini, dan dia bisa memberikan pertolongan. Itu yang pertama. Karena mungkin tidak semua anak juga ngerti ke KPAI atau ke Iya, Polda. tentu. Yang kedua, ke lembaga yang mungkin dia pahami. Kalau usia mungkin 16 ke sana ya, ke atas itu udah mulai tuh mengerti. Kami ada survei juga bahwa laporan anak itu bisa kemana, pertanyaan kami, kemana ketika kamu mendapatkan situasi kekerasan, dia lapor 30% anak menjawab ke KPAI. Itu artinya ada di mindset dia bahwa saya harus lapor. Silahkan bagi kami. Ada website, ada nomor pengaduan ya, dan mungkin nanti di akhir bisa saya sampaikan nomor tertentu untuk masuk juga di line kita. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang ingin membebaskan diri, speak up, itu menuju arah pembebasan. Jadi kita semua harus berupaya bahwa ini satu laporan, satu suara harus kita segera tindak lanjuti. Itu yang kami sampai saat ini sedang kerjakan. Baik, ada pesan Ibu untuk teman-teman netizen, baik itu yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, tetapi punya keluarga yang masih di bawah umur. Tentu untuk keluarga Indonesia ya, dan orang tua, bahwa anak-anak kita ini sangat cerdas. Dia hidup dalam masa dunianya yang mungkin berbeda dengan kita. Sehingga kita sebagai orang tua juga harus meningkatkan kecakapan, skill, dan tentu literasi digital. Pendampingan anak dengan beragam media, dengan situasi dan kondisi yang mungkin dulu waktu kita masih bisa dengan anak lebih banyak, tapi hari ini kok semakin banyak kita keluar rumah misalnya. Itu tetap harus memiliki quality time, kita memiliki waktu-waktu yang memang tidak bisa tidak ditawar, itu harus dengan anak. Yang paling penting adalah bagi kita bagaimana meyakinkan komunikasi yang asertif dengan anak. Karena kalau sudah komunikasi tidak terlaksana ya, tidak ada trust dari anak ke keluarga, dari keluarga terhadap anak, ini yang siapapun bisa masuk, siapapun bisa menggantikan, dan anak dengan mudah bisa meninggalkan. Jadi harapan kami tentu orang tua, masyarakat, dan mungkin seluruh netizen yang hari ini melihat tayangan ini, untuk memberikan rasa kepercayaan terhadap anak itu dengan komunikasi. Ini yang paling penting, kemudian pengasuhan positif, dan memberikan dukungan atas apa yang dia lakukan sebagai modal tumbuh kembang anak-anak. Tumbuh kembang dia memiliki beragam bakat yang luar biasa. Dia juga hidup dalam lingkungan yang hari ini memiliki teknologi dan beragam dukungan informasi yang jauh juga lebih hebat dari zaman-zaman kita. Maka ini yang harus dipastikan mereka terfasilitasi kehidupannya, pengembangan minat dan bakatnya. Jadi sekali lagi, situasi kekerasan, situasi eksploitasi dan lain sebagainya bisa sangat dicegah dengan pengasuhan positif, kedekatan komunikasi dengan anak, serta menjadi mitra, menjadi teman, dan menjadi kelompok yang begitu terbuka terhadap anak. Ini yang menurut saya menjadi langkah utama pencegahan atas beragam situasi yang bisa saja terjadi pada siapapun, terutama anak kita. Wah, baik, luar biasa sekali. Nah, teman-teman netizen semuanya, jadi kita harus ingat sekali lagi bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Jadi bijaklah dalam menonton dan menggunakan digital di era digitalisasi ini. Dan jangan lupa laporkan setiap tindakan kejahatan. Jangan takut karena KPAI juga akan membantu, kemudian orang-orang terdekat juga akan membantu. Baiklah, saya Ayu Pratiwi bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan bertemu dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Mbak Ayu. Iya, tapi seru banget sih Bu ini.